Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Ibu ya. Saya melihat Ibu tersenyum tuh, puji Tuhan, haleluya ya. Waktu Ibu WA, Bu, saya jantungnya deg-degan, saya sudah keringat dingin, rasanya napas mau berhenti. Jangan mati dulu, Bu. Ya, karena ya tapi saya juga memikirkan itu juga saya berat, Saudara. Aduh ya. Ini uang bukan kecil ya, dan ternyata memang akhirnya ketemu orang, jadi memang ada orang yang sengaja merancangkan yang jahat. Ya, di hidup ini Saudara, tidak semua orang itu baik dengan kita. Ya, itu pegang erat, pegang kuat-kuat, tapi Tuhan itu selalu ada dan memberi jalan kepada orang-orang yang terus berharap dan setia. Bayangkan Tuhan melakukan mujizat kurang 20 menit ya berarti ya Bu. Kurang 20 menit jatuh tempo. Memang apa yang saya sering katakan, yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh. Iya, dan uangnya ini bukan uang kecil, miliaran. Dan akhirnya Bapak itu kasih 1 kali transferan dulu, lalu dibayar 3 kali Saudara. Dan sekarang puji Tuhan ya, apa yang tidak mungkin ya, bahkan kita pikir tidak mungkin loh dalam 1 malam, ya itu apa yang bisa terjadi. Tapi Tuhan bilang, bagiku apa yang tidak mungkin. Karena itu Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan logika kita. Jangan pernah mencari cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang percaya tepat pada waktunya. Ya. Karena itu minggu-minggu ini kita sedang ada di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak dikirim kepadamu. Roh Kudus itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita orang percaya. Yesus secara fisik sudah tidak hadir di dunia ini, tetapi rohnya dia berikan bagi kita. Nah, roh itu yang memberikan kita kekuatan ketika menghadapi persoalan, pencobaan. Waktu kita terus berharap, memang Saudara ketika kita menghadapi pencobaan seperti Ibu tadi saksikan, nggak bisa doa rasanya sebab daging ini memang besar pengaruhnya. Logika kita yang tadi dikatakan bahwa di depan ini tembok, di kanan tembok, di kiri tembok. Mata kita memandang keadaan di depan yang rasanya tidak mungkin. Makanya ketika Petrus dalam perahu lalu tiba-tiba ombak itu datang, mereka berkata, kita binasa ya. Kalau hadapi masalah jangan cepat-cepat bilang mati aku, cabut dalam nama Yesus, amin. Belum mati Saudara ya, karena Tuhan yang pegang kartu asnya, amin ya. Saudara, rasanya tidak ada jalan keluar, sampai keringat dingin, tidak bisa napas ya. Saya sih bisa membayangkan ya, karena saya juga dulu pernah dikejar debt collector. Itu ketakutan yang begitu rupa. Dan saat kita rasa takut begitu, saya mengerti Ibu tadi ngomong gak bisa doa. Ya, gak bisa nyanyi aja udah gak bisa mulut ini. Tapi waktu kita tetap punya iman berseru kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Sehingga tadi Ibu bilang akhirnya saya bisa nyanyi, bisa berdoa lagi sama Tuhan. Di dalam Yohanes 16 Saudara, ayat yang ke-7 Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus dikatakan sebagai penghibur. Siapa yang menghibur Ibu ketika dia sesak napas, gak bisa berdoa? Ya, ada satu kekuatan supranatural yang di luar batas kekuatan kita, yang di luar batas pikiran dan akal logika kita. Itu yang sanggup bekerja melampaui segala keadaan, itu adalah satu kuasa Roh Kudus Saudara. Waktu kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan bekerja menghibur, bahkan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali ketika ada dalam tekanan, kita ini tidak tahu mau ngomong apa kan? Iya, mau ngomong juga, Tuhan aku butuh uang sekian M. Malaikat bilang udah tahu. Ya, nggak usah lu jelasin.
Tapi cukup dengan air mata ketika kita menangis dan berkata, Tuhan, Tuhan. Dan roh itulah yang berdoa bersama-sama dengan roh kita. Ya, dengan keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa yang Maha mendengar. Ya, makanya saya bilang, ya jangan datang sama pendeta. Berharap sama Tuhan, sebab Alkitab gak pernah bohong. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesus berkata kalau Roh Kudus datang, dia adalah penghibur, ya, dan dia akan datang, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita punya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita senantiasa. Ya, mari saudara, hari-hari ini mungkin orang sudah jarang mendengar suara Roh Kudus. Tapi kita perlu minta kepekaan sama Tuhan. Apalagi ketika kita dalam masalah pencobaan, biar Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saya beberapa waktu lalu juga menghadapi masalah, ya. Ceritanya saudara, ini dari bulan Februari. Ada orang itu di Facebook, ya. Dia angkat foto lalu dia nulis begini. Saya kenal banget sama yang namanya Debbie Basir ini. Kesaksiannya itu palsu dan dia tuh berbohong. Jangan percaya dia itu menipu dengan semua kesaksiannya. Lalu banyak orang-orang Kristen yang kepahitan dan sakit jiwa ikut komen di situ. Oh iya ya, pendeta itu ya yang lagi ngetop ya. Biasa pendeta jadi-jadian hanya karena medsos. Mereka tuh pikir saya ini pendeta jadi-jadian dari medsos. Mereka enggak tahu saya ini dipanggil Tuhan dari tahun 95. Saya diproses Tuhan, saya dihancurkan Tuhan. Sampai hari ini baru dinaikin Tuhan. Seperti pohon korma yang berakar ke dalam, ya baru sekarang dia timbul. Nah gara-gara YouTube nama saya muncul sehingga orang bilang saya ini pendeta ya baru. Padahal aduh ya udah ancur-ancur diremukkan Tuhan. Saya itu dilaporin orang, semua kata-kata hujatan ditujukan kepada saya, ada ratusan komentar di situ. Lalu orang nge-tag saya, Ibu Debbie Basir, tolong diklarifikasi ini. Saya masuklah karena sudah ada yang menyebut saya. Lalu saya bilang begini, apa yang dituduhkan kepada saya ini tidak benar. Kesaksian saya itu asli, keluarga saya ada, orang tua saya ada, teman-teman sekolah saya ada. Enggak segampang itulah kita bohong-bohong saudara. Ini dunia ya apalagi dengan adanya media sosial sekarang. Mana bisa kita bisa bohong-bohong. Ya jadi saya bilang gini Pak sama yang bikin status. Saya tidak kenal Bapak dan saya tidak ada masalah loh dengan Bapak. Bapak kira-kira ada masalah apa dengan saya? Bapak bisa hubungi saya baik-baik. Ya jangan memfitnah orang seperti ini. Dia enggak gubris, dia enggak peduli saudara. Itu bulan Februari. Saya tuh kalau mau tidur ya setan itu memang aduh ular-ular tuh banyak hari-hari ini ya. Kita ini mau hidup tenang kayaknya aduh ya itu aduh memang ya. Diingetin iblis selalu setiap malam. Orang itu loh lihat ratusan orang yang jelekin kamu di situ. Saya kadang gak bisa tidur kalau malam, apa yang saya lakukan? Roh Kudus ngomong doakan dia. Saya doa buat dia saudara, saya sebut namanya ya. Kadang dengan bercucuran air mata, sampai kadang suami saya bilang kamu kok udah malam loh ini belum tidur. Ya saya gak mau membebani pikiran suami saya lagi ngomong iya saya gini. Saya cuma bilang iya enggak apa-apa ya. Tapi terganggu damai sejahtera. Tapi saya tiap hari lawan dalam nama Yesus aku mengampuni. Saya sudah lupa saudara. Dari Februari, Maret, tiba-tiba April muncul lagi. Ya orang yang sama. Foto saya sekeluarga yang waktu kita di Jepang itu diupload sama dia. Bahkan ada video kami sekeluarga. Tulisannya begini, ini pendeta hedon jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja, hasil jual-jual ayat, ya menipu jemaat, ya suruh-suruh bayar perpuluhan, uangnya dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Dalam hati saya ya,
Karena saya tulis di situ gini, saya angkat foto kan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Kenapa saya tulis gitu? Saya ini sama suami lagi ngomong gini, kita ini yang belum pernah ke Jepang ya. Terus suami saya bilang, nanti kalau udah waktu kosong kita berdua aja lah jalan-jalan ke Jepang, gak terlalu jauh. Saya bilang iya ya kita atur. Tiba-tiba saya gak ngomong sama orang, saya gak ngomong di mimbar. Saudara saya pengen pergi ke Jepang, no, cuma saya ngomong dengan suami di kamar. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Shalom Ibu Debbie sudah pernah ke Jepang? Saudara Tuhan itu kan, itulah Alkitab bilang waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatimu itu dituruti sama Tuhan. Saya enggak berdoa loh. Cuma ngomong sama suami. Ibu tiba-tiba ibu sudah pernah ke Jepang belum? Yuk ikut saya yuk, saya mau lihat anak di Jepang. Kirim paspor. Ya, nanti saya sekalian pesan tiketnya. Makanya saya tuh saking happy-nya ya. Saya angkatlah itu, saya tulis ayat itu, apa yang tidak, tapi memang kita ini angkat di media sosial, kalau orang hatinya baik, tidak penuh iri dengki, ya pasti komennya luar biasa, Tuhan ajaib ya Bu, ya enggak? Ya tapi kalau hatimu, ya jadi di sosial media itu sebenarnya orang nggak ada yang mau pamer, cuma berbagi momen. Tapi kalau hatinya kita penuh iri dengki, ya susah lihat orang seneng lihat orang susah. Itu ciri-ciri iri. Dia komen begitu saudara, hasil jual-jual ayat. Saya dikirimi orang lagi, Bu, orang yang sama loh Bu, saya lihat. Saya berusaha jaga hati dalam nama Yesus. Biarlah cuma dibilang hedon. Dia juga enggak tahu cerita yang sebenarnya bahwa itu saya dibayari orang. Enggak keluar uang 1 sen pun. Tulisannya pakai uang gereja. Lah gereja yang mana? Saya enggak punya gereja. Ya begitu orang kalau hatinya busuk saudara. Ya membabi buta mencerca orang itu sudah. Ya yang saya sedih, yang komen di bawah. Ya banyak pendeta. Pendeta yang gak punya Roh Kudus begitu. Komennya itu jahat-jahat. Iya memang tanda-tanda akhir zaman pendeta begini-begini. Banyak saudara. Saya masih diam lagi. Dia muncul lagi di komen-komen itu, iya dia ini pembohong loh, hati-hati penipu. Saya tahu kartunya karena saya dapat informasi yang valid. Waduh saudara ya, saya foto lah itu keterangan. Saya komen di situ akhirnya begini, Pak. Undang-undang ITE, saya kasih pasalnya sekian-sekian. Ya, di penjara 6 tahun, denda 1 M. Hati-hati loh Pak, fitnah. Itu kejam, nantang saudara, ya. Yang lain pendeta-pendeta juga biasa orang-orang sekarang itu ya begitu, kadrun, begitu dikritik hidupnya mau memenjarakan orang. Haleluya Tuhan ya. Pendeta ini memang ya diuji terus loh. Suami saya bilang enggak usah peduli say, biarin aja, wong solo. Ya. Saya biarin lagi saudara, saya biarin, itu komennya banyak, dia yakinkan orang saya pendusta, bahkan yang lain-lain ikut menambahkan, iya ini yang sirik-sirik itu. Ya sudah saya berusaha menjaga hati, sudah. Tiba-tiba waktu saya lagi mau pelayanan di Palu, ada ibu-ibu ngirim saya foto, dia screenshot. Bu Debbie, ibu kenal orang ini? Kenapa Bu? Dia masuk di inbox saya. Nih Bu, inboxnya saya baca, Bu kenal sama Debbie Basir ya? Iya, sering pelayanan di Surabaya. Hati-hati loh Bu, itu penipu, kesaksiannya palsu. Cuma untuk dapat uang dia deketin orang-orang kaya. Saya mau tanya di sini orang kaya yang saya deket-deketin, saya pinjam uang saudara berapa banyak, angkat tangan? Ya, saya difitnah begitu. Saya kasih tunjuk ke suami saya bilang kalau ini udah enggak benar loh. Karena dia sudah mulai menyerang personal, pribadi-pribadi. Saya tanyalah sama teman saya, polisi. Suami saya bilang kita adukan aja, kita laporkan. Ini udah kena pasal ini karena sudah dari Februari kita diam ini kok semakin merajalela membabi buta. Saya cerita ke adik saya inbox dia beberapa hari dicuekin.
Adik saya bilang, kakak saya itu benar kesaksiannya ya, dulu kalau dia enggak diusir dari rumah, jangankan papi saya aja mau bunuh kakak saya itu. Ya. Malah dia cuekin, dia semakin menjadi di Facebook. Akhirnya saya konsultasi dengan polisi. Saya mau tanya saudara, lapor polisi itu dosa apa enggak? Enggak. Karena pemerintah itu wakil Tuhan, ya. Hukum itu untuk dibuat untuk kebaikan. Dan Allah itu mencintai hukum, ya. Jadi jangan takut lapor polisi. Karena banyak di situ gini, pendeta kok main lapor polisi. Lah kalau enggak lapor polisi, lapor siapa? Ya, lapor Tuhan sudah, tapi lu tetap pura-pura enggak tahu. Ya, akhirnya saya bilang sama suami, ya sudah. Saya tanyalah sama teman saya. Tapi memang saudara, saya pernah layani, ada suami istri berantem terus, suami istrinya dipukuli, dikamplengi, ya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Anak saya ini dipukuli terus sama suaminya. Lapor polisi, Bu, lapor polisi. Dilaporlah sama mamanya. Ya, dari situ kapok banget suaminya ini. Diangkat polisi langsung. Ya, lalu minta maaf, surat perjanjian, sampai sekarang tidak pernah mukul istrinya, malah hidupnya harmonis, dipulihkan Tuhan. Berarti memang ya bisa itu memang untuk dipikirkan kalau sudah kebangetan. Saya tanyalah sama teman saya yang polisi, Pak, ini ada kasus begini, saya kirim semua foto-fotonya. Wah, ini kena pasal nih, Bu, ya. Banyak nih pasalnya, pencemaran nama baik, ya. Terus tanpa izin menyebarkan informasi, ujaran kebencian. Saya lihat juga ada foto anaknya ibu di situ, mematikan karakter, pembunuhan karakter, banyak ini. Jadi begini, Bu, kata teman saya. Ini ibu mau apa dulu? Kalau laporan, dia langsung ditangkap di sel. Kalau memang itu benar. Kalau pengaduan, ibu masih bisa bermediasi sama dia lewat polisi, kita atur damai. Nah, ibu mau yang mana? Pak, saya ini tidak bermaksud mau penjarakan orang. Yang penting dia ini tobat aja, Pak. Orang ini tidak bisa diajak bicara baik-baik. Ya udah, berarti ibu bikin surat pengaduan. Suami saya bikinlah surat pengaduan, ya dikirim saudara, tanda tangan di atas materai. Ya, dia masih terus berkuar-kuar di Facebook. Ya, saya lihat masih terus. Saya bilang gini, Pak, kalau memang saya berbohong, Bapak silakan kumpul bukti-bukti kebohongan saya. Nanti kita ketemu di kantor polisi, ya. Semua ngejek, saudara. Ngancam nih polisi nih gini. Sudah saudara, akhirnya benar berapa hari kemudian dia dipanggil dari polisi. Saya cuma meminta dua di sini. Kalau Bapak ini mau bertobat dan menyesal, maka kami tidak akan meneruskan surat ini, hanya pengaduan. Tapi permintaan saya satu, Bapak harus menghapus semua konten ujaran kebencian terhadap semua pendeta-pendeta. Banyak sekali pendeta yang diangkat di situ. Ini memang malaikat utusan di akhir zaman. Ya, yang orang paling benar saudara, ya. Semua pendeta salah. Itu yang saya minta satu, tokoh agama siapapun, mau yang dari Kristen atau Muslim, harus dihapus. Permintaan saya, kenapa? Itu menimbulkan perpecahan, ya, antara umat beragama, bahkan bisa merusak NKRI, saya bilang. Yang kedua, saya minta Bapak bikin video klarifikasi bahwa Bapak sudah memfitnah saya dengan ucapan yang ya berkata saya penipu. Oke, dipanggil polisi. Ya, saya tanya polisi, sudah Bu. Jadi dia bersedia. 1 hari 2 hari dia enggak bikin. Malah di Facebook saya baca masih gini. Iya, buktinya sampai sekarang juga belum ada panggilan dari polisi. Ada ya orang-orang memang, Tuhan ya. Ya begitulah saudara. Dan dia pendeta. Ya, itu yang saya lupa, pendeta. Ya sudah, akhirnya tiba-tiba dia dipanggillah polisi. Pagi-pagi saya lihat orang bilang, Bu, dia sudah upload video itu. Upload videonya, saudara, saya nama ini menyatakan permintaan maaf karena saya sudah mengupload foto dan video Ibu Debbie Basir tanpa izin. Itu yang dia katakan. Dan saya diancam oleh keluarga Ibu Debbie Basir. Ya. Jadi tetap saya yang jelek, saudara. Wah, semakin hujatan di situ, saudara. Jadi begini toh keluarga Debbie Basir itu, jelek semua.
Saya dikirim teman saya, langsung saya telepon dia. Pak, ya berarti hari ini saya lanjutkan surat ini ke laporan. Ternyata Bapak nggak bisa ya diajak ngomong baik-baik. Ya dia ngomong, oh saya juga punya rekan pendeta yang menasihati saya gini-gini. Jadi kayak ya aku ini juga punya backingan gitu loh. Suami saya ini kan enggak pernah marah saudara. Wong Solo. Dia minta teleponnya saya kasih, suami saya gini, Pak gini aja. Saya cuma mau tanya ya, Bapak merasa bersalah enggak? Itu aja kan saudara. Ya, kalau kita ngomong A, B, C sampai Z, kalau orang enggak merasa bersalah itu kan ya, tapi memang banyak orang Kristen begitu enggak rasa-rasa salah. Dia berkelit, suami saya bilang, Bapak enggak usah berkelit, saya cuma mau tanya, Bapak ini rasa salah enggak? Akhirnya, iya Pak, kalau Bapak enggak rasa salah, sekarang saya teruskan surat itu menjadi surat laporan. Bapak tahu, Bapak akan dipenjara Pak 6 tahun, denda 1 miliar. Siapin aja. Di situ dia mulai takut karena tiba-tiba dia bilang begini, ini saya juga barusan dapat WA dipanggil lagi sama polisi. Ya, akhirnya dia bilang, saya minta maaf Pak Daniel kalau gitu, iya saya minta maaf saya salah gini. Ya udah saya akan bikin video, ya Bapak Ibu maunya video yang seperti apa gini. Saya banyaklah khotbahin dia, Pak gini loh Pak, kalau Bapak mau terkenal, mau pelayanan silakan, enggak perlu menjatuhkan orang, ya. Saya ini bergumul loh buat Bapak, saya doakan loh Bapak, tapi kok enggak dijamah-jamah Roh Kudus atau Roh Kudus jamah tapi Bapak tolak. Ya ada loh saudara. Ya jadi saya tuh nggak tahu ya Pak gini. Akhirnya saudara ya dia udah berkelit apa. Nah saya suruh take down sekarang video Bapak take down. Bapak bikin video yang baru. Nanti saya catat itu tulisannya begini. Saudara aduh hati itu sudah kehilangan damai sejahtera. Ya saudara dengar cerita saya ini saudara pengen orangnya itu diapain? Saya tak tanya sebagai manusia ya. Ya, saya ini cerita gini aja orang yang dengar cerita saya, penjarakan aja bu. Greget loh dengar orang kayak begini apalagi pendeta ya. Saya juga gini sama suami, udah kita penjarakan aja biar kapok ya. Semua orang WA bu penjarakan aja bu. Ya banyak orang yang memberi nasihat tapi hanya yang dari Roh Kudus itu yang paling benar. Nah saya itu mau ngajar di sekolah Alkitab berapa hari lalu nih kisahnya. Ya saya sambil tunggu dia mau kirim video ini ya. Sebelum Bapak upload kirim dulu ke saya dengar tuh video kayak apa. Jangan salah upload lagi. Saya pendeta juga manusia. Ya. Saya ini enggak mau sok suci, sok kudus, saya juga bisa emosi saudara. Ketika saya sudah lagi panas hati, emosi saudara. Saya sambil tunggu videonya dia tiba-tiba. Roh Kudus itu loh. Roh Kudus tuh ngomong gini, kenapa sih kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Kenapa kamu gak belajar dari aku Tuhan? Aku tuh disiksa, mukaku diludahi. Aku bukan cuma difitnah, aku diludahi, aku digantung di kayu salib. Dan aku gak perlu membela harga diriku. Kenapa kamu begitu sombong? Kepengen memulihkan nama baik dan reputasimu. Kamu tidak mau direndahkan oleh orang. Tiba-tiba air mata saya menetes saudara. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya bilang Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tuhan tuh ngomong, kalau aku yang izinkan itu terjadi. Kenapa kamu begitu sombong pengen pulihkan nama baikmu? Saya berlinang air mata. Saya telepon Bapak itu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf sama Bapak. Saya ini berdosa, Pak. Saya suruh Bapak bikin video untuk mengklarifikasi nama baik saya. Sekarang Pak saya enggak peduli, Pak. Biar orang mau bilang saya apa, orang mau fitnah saya apa, please Pak, enggak usah Bapak upload video. Lupakan semua ini. Karena Roh Kudus tegur saya hari ini. Saya atas nama saya dan suami meminta maaf sama Bapak. Waktu dia dengar saya nangis di telepon. Kira-kira baru Roh Kudus juga tembus di hatinya. Dia bilang begini, Ibu,
Ibu tolong, ibu jangan ibu yang minta maaf. Kenapa jadi begini, Bu? Saudara ketawa tuh. Saya menangis, saudara. Dia bilang, kenapa ibu yang jadi minta maaf? Ibu, saya sangat berdosa, ibu. Saya yang harus minta maaf sama ibu. Kenapa ibu yang minta maaf sama saya? Enggak, Pak, saya enggak sejahtera, Pak. Saya ini tadi mau mengajar di sekolah Alkitab. Lah Roh Kudus itu ngomong, kamu ini mau ngajari hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku. Tapi kalau kamu enggak mau menjadi hamba, terus ngapain? Saya bilang, Pak, daripada saya tertuduh nanti kalau mau khotbah, tolong Bapak jangan upload video apapun. Saya tulus mengampuni Bapak, saya mengasihi Bapak, saya mau berdoa buat Bapak. Lah malah jadi saya yang berdoa buat dia. Lalu dia bilang begini, saudara, Ibu betul-betul hamba Tuhan. Lah selama ini kau pikir hamba hantu? Sudah menyakiti, bikin saya nggak tidur-tidur. Dia bilang, Ibu, saya tuh salut loh, Ibu tuh benar-benar hamba Tuhan. Ya, saya baru ketemu sama orang kayak Ibu. Saya bersyukur Ibu, Tuhan tegur saya lewat Ibu. Coba kalau Ibu ndak tegur saya, mungkin langkah saya sudah kebablasan. Saya dituntut sama orang lain, Bu. Kalau orang lain yang tuntut saya begini, belum tentu ada pintu maaf terbuka. Apalagi perbuatan saya sama Ibu sangat menyakitkan. Saya bilang, ndak apa-apa, Pak. Kita sama-sama dibentuk. Kita sama-sama diproses. Nanti saya juga akan menopang pelayanannya Bapak. Haleluya, saudara. Amin, amin, amin. Emang enak. Saudara, ya loh, siapa yang sanggup melakukan itu di dalam kita? Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara. Tidak mungkin, apalagi saya ini orangnya. Ya, saya ini sudah terima semua, Bu, penjarakan Bu. Dan saya sudah sama suami, orang kayak begini memang harus dipenjarakan biar dia membusuk di penjara. Benar, itu daging saya, saudara. Kita nih manusia loh, ada batasnya. Tapi ketika itu Roh Kudus bicara, makanya Alkitab bilang, dan kalau ia datang. Saya diingetin ayat ini. Tuhan tuh bilang, kamu hari-hari ini lagi khotbah tentang Roh Kudus. Ya, untuk peka mendengar suara Roh Kudus. Nah sekarang nih Roh Kudus yang bicara nih. Kenapa kita tahu Roh Kudus yang bicara? Kalau kita lagi marah, jengkel, terus ada suara yang ngomong ini, mengampuni, itu Roh Kudus. Tapi kalau dia bilang penjarakan, itu roh kuda liar. Ya, kalau saudara lagi berantem suami istri, terus tiba-tiba ada yang bilang, nggak usah berantem, pelukan aja, itu Roh Kudus. Tapi kalau ada yang ngomong tidur di luar di sofa, itu roh kuda liar. Ingat-ingat ya. Ya, jadi kalau suamimu marah atau istrimu, roh kuda liar ya, ingatin begitu. Lo bener saudara, inilah kekristenan kan. Akhirnya saya lepaskan pengampunan, saya bilang mulai sekarang Mbak saya topang pelayanannya Bapak, kita saling membantu, saling menolong. Tapi tolong Pak jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, karena kalau Bapak dilaporkan orang Pak nggak ada ampun Pak, ini sekarang ada hukum. Sekarang kita ngupload foto orang tanpa izin saja, orangnya itu keberatan, saudara dituntut 700 juta dendanya 4 tahun penjara. Tak angkat foto tanpa izin, ya, dan orangnya protes, apalagi kalau saudara ada ujaran yang memberikan opini di situ, menggiring orang untuk membenci orang ini. Jadi sekarang hati-hati loh kalau ngupload foto saya. Ya, apalagi saya lihat jemaat tuh kalau ngajak saya foto, kadang dia bagus tapi saya begini. Ya, ini saya bisa tuntut loh ini. Ya, orang dia bagus karena dia foto berkali-kali, dia yang dia pilih yang mukanya bagus. Yang fotonya Ibu Dewi begini, dia tetap upload. Saya bisa komplain ya saudara ya. Hati-hati, itu perbuatan tidak menyenangkan. Pencemaran nama baik gitu ya. Jadi saudara, ya semua berakhir damai. Saya akhirnya bisa ngajar di sekolah Alkitab dengan hati yang damai. Ya,
Kadang-kadang saudara, ya saya tuh malam nggak tidur, suami saya tuh kadang, saya udah jam berapa loh, tidur loh, nggak usah kamu pikir itu. Tapi kan yang namanya manusia bagaimana nggak dipikir ya? Saya kadang dia bilang, nggak usah dipikir, ya kosongkan otakmu. Saya bilang gila ya, gila. Kau suruh saya kosongkan otak, gila saya. Tapi suami saya itu memang aneh, dia bisa tidur ngorok biar ada masalah. Ya, karena dia orang hijau flegmatik, saya ini merah, ya. Saya ini merah, ya saya enggak bisa tidur kalau ada masalah, dia tidur saudara. Makanya kadang jam 2, kenapa kamu belum tidur? Enggak usah dipikir toh say. Ya ingat loh, memang kamu tuh sekarang public figure. Saya bilang, aku yang enggak pengen jadi public figure. Tapi Tuhan bawa sejauh ini, ya siapa yang bisa menolak saudara ya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya terselesaikan, bayangkan dari Februari, ya Maret, April, nih udah Mei saudara. Kita ini dibawa setan dalam persoalan yang, aduh ini kan sebenarnya bukan persoalan tapi sangat mengganggu. Ya dan saya cukup terganggu saudara. Tapi puji Tuhan ya dengan kuasa Roh Kudus akhirnya dia juga insyaf. Kalau saya lawan pakai kekerasan, kemungkinan dia enggak bertobat. Ya. Tapi karena Roh Kudus menjamah saya, lalu saya telepon dia sambil menangis dalam jamahan Roh Kudus. Ya, akhirnya hatinya yang keras seperti batu itu dimasuki Roh Kudus. Lalu kami berdua akhirnya minta maaf ya. Dia bilang, ibu, ya saya pengen ketemu ibu, pengen foto dari dulu kek. Ya, tapi saudara kita belajar dari sini dalam kehidupan setiap hari. Menjelang kedatangan Tuhan, iblis itu berusaha menggocok iman kita. Dengan persoalan baik yang dari luar maupun yang dari dalam diri kita. Tapi satu hal yang saya pelajari, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita saudara, maka dalam diri kita ini menang dulu. Yang penting kita ini menang dari dalam diri dulu. Ya, kalau dari dalam diri sudah menang, maka yang di luar itu gak akan terlalu berarti. Ketika Bu Vivin tadi bersaksi, akhirnya dia tidak memusingkan lagi, mau cari siapa, dia hanya mengarahkan diri ke atas. Ya, maka di situ Tuhan turut bekerja. Kita tidak perlu takut, asal kita mau sungguh-sungguh hidup benar. Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Jadi ingat saudara, ya kita tidak usah terlalu menuntut nama baik, kita mau menuntut gini, yang pasti Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang sungguh-sungguh mau meninggalkan kejahatan, Tuhan akan kasih materai kepada kita semua. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya dapat ayat hari ini di dalam Mazmur 103 ayat 2 di sini ya, saudara bisa baca. Punya saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini yang punya saya di sini. Saudara dapat apa? Jadikan itu rema. Ya, biarlah jiwa kita selalu memuji Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan hari ini, apa arti hidup kami Tuhan kalau Kau tidak mati bagi kami? Salibmu telah membuka mata kami. Betapa berharganya hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Amin. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sekali lagi katakan saudara, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
merenungkan akan kasih Tuhan. Dia yang mulia terhina karena dosa dan pelanggaran kita. Dia yang suci, Dia yang benar, dijadikan kutuk karena dosa dan pelanggaran kita. Betapa seringnya kita juga berkata, harga diriku, saudara, jika Yesus tidak mati memberikan nyawanya, maka tidak ada harga dari hidup kita karena kita hidup di dalam dosa. Yesus mengampuni kita, mengambil alih setiap kutuk dosa kita. Karena itu kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa engkau tidak lebih suka menderita kerugian, direndahkan? Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa hidup kami selaras dengan firman-Mu. Ampuni Tuhan, seringkali banyak kealpahan, kesalahan yang kami buat karena kami mengikuti keinginan daging kami. Tapi hari ini kami tahu salib-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Apa arti hidup kami tanpa salib-Mu Tuhan? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan, darah-Mu melayakkan setiap kami. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa pelanggaran dalam pikiran, perkataan, dalam hati dan perbuatan kami. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami tidak ingin bermain-main dengan pengorbanan Kristus, tubuh dan darah-Mu yang kudus Tuhan. Ajar kami menghormati itu Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini kami datang. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan ini. Mari angkat roti tinggi di tangan kanan-Mu saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Lord bless you and keep.
Engkau Tuhan yang selalu menyinari kami dengan kuat kuasa-Mu, memampukan kami hari-hari untuk berjalan di dalam terang dan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan biarkan kami jauh dari Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami persoalan beban yang berat, yang sedang berkata rasanya tidak ada lagi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami tahu dan percaya kami tuh punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Bapa kami yang baik. Engkaulah tempat kami berseru dan tempat kami berharap. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan dengan setiap pergumulan hidup mereka. Mereka akan melihat kebesaran tangan Tuhan. Kesaksian demi kesaksian akan muncul dari hidup kami. Sebab itu yang akan menguatkan kami di hari-hari yang terakhir ini. Kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang hebat. Bahkan sebegitu banyak tangan musuh yang ingin menjatuhkan hidup kami. Namun Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak cucu kami, bagi orang tua kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari setiap kerusuhan, pemberontakan, kekacauan. Kami berdoa Tuhan, pegang kendali atas Indonesia. Kau terus berkati Pak Presiden Jokowi Tuhan. Bahkan penggantinya yang baru yang nanti akan dilantik, Tuhan juga memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah di atas bangsa ini berdiri orang-orang yang punya takut akan Tuhan. Biarlah ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Diluputkan dari segala mara bahaya, dari kelaparan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa terjadi kebangunan rohani di atas bangsa kami. Orang-orang meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Bapa. Biarlah hamba-hamba Tuhan boleh merendahkan diri bersama-sama. Dijauhkan dari segala iri hati, kedengkian, roh perpecahan. Di antara gereja-gereja Tuhan, biarlah ada kesatuan. Sama-sama membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Satukan tubuh-Mu Bapa. Satukan Tuhan setiap kami. Kami mengucap syukur buat malam ini. Bahkan berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas semua bangsa-bangsa. Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, bawa kami semakin teguh dalam iman kami. Karena itu mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia memberikan engkau kasih karunia. Dia menopang engkau dengan kekuatan kuasa-Nya. Dia menerangi segala langkah-langkah hidupmu. Dia menyertai engkau, dia pegang tanganmu. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai saudara. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Iya saudara, bulan depan tanggal 20 Juni kita akan ada mesbah doa sekalian. Kita wisuda anak misi angkatan yang pertama di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang kepada mereka, nanti kalian semua ke Jakarta karena mereka belum pernah injak ibu kota Indonesia. Sebelum pulang ke desamu masing-masing, datang ke Jakarta dulu, nginap 1 malam di Jakarta, main-main ke Dufan. Ya, lalu mereka wisuda di sini dan mereka akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you dan selamat malam. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena disertai dengan hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara hari-hari ini supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Berbicara, tuntun kami, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mumpung ada waktunya kan di hari yang fitri ini, tidak ada salahnya kita saling meminta maaf. Iya Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum saya berkhotbah, siapa yang mau dipakai Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan, angkat tangan. Yang tidak mau, keluar saja. Ya, buat apa kalau dengar tapi tidak mau toh? Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, maka seringkali yang ada di bayangan kita, oh pelayanan di gereja. Ya Pak ya? Ya itu konotasi orang Kristen. Mau dipakai Tuhan, aduh berarti jadi pendeta ini. Dipakai Tuhan mau nggak? Waduh jadi singer sini, jadi pemain musik ini. Mau dipakai Tuhan, waduh ya berarti di mimbar nih. Kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan menciptakan kita ke dunia ini bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Ya, kalau kita pikir-pikir kenapa sih saya ada di dunia? Pernah nggak saudara bertanya kenapa saudara ada di dunia? Yang pernah bertanya begitu angkat tangan. Anda normal berarti. Yang tidak pernah bertanya itu tidak normal. Kesadaranmu kurang. Ya. Kalau kita bertanya pernah terbersit untuk apa ya saya ada di dunia? Itu Anda normal berarti. Tapi kalau orang nggak pernah tanya, itu lain cerita saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Coba tayangkan multimedia. Yesaya 43 ayat 21. Firman Tuhan di sana berkata demikian, baca bersama 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan menciptakan kita, membentuk hidup kita ini bukan tanpa alasan. Bukan Tuhan kurang kerjaan. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, umat yang kubentuk bagiku untuk apa? Memberitakan kemasyuran Tuhan. Dengan kata lain kita harus menyatakan kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kita saudara. Tapi banyak orang tidak mengerti dan berpikir itu kan tugasnya pendeta, tugasnya orang gereja. Tidak peduli bidang pekerjaan saudara apa. Saya mau tanya yang karyawan swasta, angkat tangan. Yang guru, ada? Angkat tangan. Yang pengusaha, angkat tangan. Yang pengacara, pengangguran, banyak acara, keluar saja. Kayaknya nggak ada kerjaan semua ini. Nggak ada yang angkat tangan loh ya. Karyawan swasta nggak ada, pengusaha nggak ada, guru nggak ada. Terus mau apa saudara ini? Ya. Jadi artinya saudara, apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi saya supir angkot Bu, bisa kalau kau menjadi supir angkot yang baik, yang benar, hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya pengusaha Bu, jadilah pengusaha yang benar. Bayar gaji jangan telat, amin. Ya, kalau waktunya THR kasih THR. Tapi orang Kristen sekarang banyak enggak, lebaran minta THR juga. Ya, maka saya jawab kalau Anda minta maaf saya berikan, tapi kalau minta THR saya yang minta maaf. Saudara, hidup kita ini di bagian manapun kita bekerja, Tuhan mau pakai kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tapi rahasianya untuk bisa dipakai itu apa? Mari kita buka bersama di dalam ya 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 tadi yang disampaikan ya, pesan penggembalaan. Tapi saya pengen kita lihat dulu dari ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 baca bersama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal
siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang hendaklah, sampai di situ dulu. Ayat ini berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Jadi sama Tuhan kita nggak perlu pencitraan. Sama Tuhan nggak perlu validasi. Mau sehebat apapun kita membangun pencitraan di atas mimbar, kalau hidup kita ini tidak berkenan, maka ayat ini berkata kita bukan kepunyaan Tuhan. Untuk menjadi kepunyaan Tuhan, dikatakan di sana dengan jelas, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa atau kejahatan. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak bertobat, tidak membuang segala kejahatan kita, maka kita bukan kepunyaan Tuhan. Jadi biar saja kalau hari-hari ini orang berusaha menjatuhkan engkau, percayalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Yang duduk di sini nih, tapi tidak semua kepunyaan Tuhan. Amin. Gereja sekali ibadah 20.000. Apakah 20.000 itu semua kepunyaan Tuhan? Bukan. Dengan jelas ayat ini berkata, hanya orang-orang yang meninggalkan kejahatan dan Tuhan mengenal mereka. Jadi nggak apa-apa saudara. Orang mau berusaha jegal kita, orang berusaha tutup pintu bagimu, orang meniru usahamu, tapi berkat Tuhan tidak pernah bisa ditiru. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Tuhan gak pernah tertukar karena dia tahu siapa yang menjadi sasarannya. Dia mengenal siapa umat kepunyaannya. Ya, bukan berarti dipakai Tuhan itu, dia khotbah ya, dia dipakai Tuhan ya. Mereka singers, worship leader, musiknya hebat, mereka belum tentu. Belum tentu yang berdiri di mimbar ini semuanya dipakai untuk kemuliaannya. Belum tentu. Tidak semua orang Kristen itu kepunyaan Tuhan. Dengan jelas ayat ini berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan dosa dan kejahatan. Lalu ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Dalam rumah yang besar, baca ayat 20. Dalam rumah yang besar terdapat apa? Perabot, bukan hanya ya. Yang pertama dan yang terakhir untuk di dalam rumah yang besar ada banyak perabot. Ada perabot dari emas, perak, ada dari tanah dan dari kayu. Perabot yang mahal yang terbuat dari emas dan perak itu ditaruh di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia dipakainya. Tapi perabot dari kayu dan tanah itu kurang mulia, ditaruh di tempat yang kurang mulia untuk tujuan yang kurang mulia. Saya kasih contoh saudara, di ruangan ini tempat yang mulia itu di mana saudara? Di mimbar ini. Karena saudara buktinya duduknya semua menghadap ke sini. Kalau saudara datang tuh saudara menghadap ke belakang sana, berarti saudara yang aneh. Ya, tempat yang mulia tuh di mimbar ini. Kenapa? Alat-alat di sini semua barangnya yang mahal ditaruh di sini. Ya, bukan alat sembarangan loh di tempat mulia itu. Bukan alat sembarangan. Kalau saudara datang ke sini, lalu saudara lihat di sini ada ember, ada panci, ada wajan. Aneh enggak saudara? Aneh. Maka ketika saudara datang ada ember, panci, wajan di sini, ember bocor. Saudara akan berkata ini gila ya orang ini menaruh ini. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Tuhan tidak pernah salah menaruh hidup kita. Tidak pernah salah. Ada perabot yang dari emas, ada dari perak. Untuk menjadi perabot dari emas, pembentukannya itu lama. Nyarinya juga susah. Kristen emas itu enggak semua. Tapi Kristen kayu, Kristen tanah banyak. Yang gampang lapuk, gampang hancur, ya gampang retak. Kenapa saudara?
Rahasianya saudara, untuk kita bisa menjadi perabot yang mulia, ayat 21 kita baca bersama, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya, dan untuk berapa banyak yang mau jadi perabot yang mulia? Dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua. Perabot yang mulia itu harus murni. Mas, itu murni. Pemurniannya enggak gampang. Enggak gampang. Ayat ini bilang kalau kita mau menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, maka kau harus menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Jangan ada dosa dalam hidup kita ini. Kejar kekudusan untuk mengangkat hidupmu di tempat yang mulia, menjadi itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Enggak usah coba-coba angkat diri, nanti kau jatuh sakit. Enggak usah cari muka sama orang. Enggak usah cari validasi, enggak usah apalagi menjilat untuk diberikan posisi-posisi yang bagus. Bagian kita hanya kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, tidak ada yang lain saudara. Syaratnya cuma Tuhan gak cari orang pintar. Pintar kalau gak berkarakter buat apa? Tuhan gak cari orang kaya. Kaya juga kalau gak punya karakter firman Tuhan buat apa? Yang Tuhan cari untuk menjadi perabot yang mulia adalah orang-orang yang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dipakai tuannya untuk menjadi perabot yang mulia. Kita semua harus menyucikan diri. Saya dulu ketika bertobat, bagaimana saya menyucikan diri saudara? Saya baca firman. Firman itu seperti air yang membersihkan hidup kita. Waktu saya baca firman, saya tahu dosa saya. Makanya dikatakan firman Tuhan itu adalah cermin. Saya baca itu Galatia 5, keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, kedengkian, amarah, pertikaian, roh permecah belah. Wih, semua ada sama saya. Dosa-dosa itu. Lalu saya mulai bikin buku catatan dosa. Kau harus bikin buku catatan dosamu. Tapi orang Kristen sekarang tidak, dia punya buku catatan dosa tetangganya. Dia tahu itu tetangga itu. Pertama julid, kedua iri, ketiga ini. Dosa orang lain kita tahu. Tapi dosa kita nggak pernah tahu. Hello? Perubahan, pembaharuan diri terjadi ketika kita ini menyadari dosa kita dulu. Istri, sadari dosamu. Jangan cari dosa suamimu terus. Amin. Ibu-ibu, ya bikin catatan dosamu. Aku ini istri yang 1, cerewet. 2, emosian. Bikin. Ketiga, suka nyolong uang suami. Nggak usah angkat tangan ibu-ibu. Lalu ada istri bertanya, Bu, nyolong uang suami itu dosa atau tidak sih? Menurut ibu-ibu, nyuri uang suami dosa atau tidak? Yang bilang tidak, angkat tangan. Yang bilang dosa, angkat tangan. Kalau saya pikir-pikir tidak, saudara. Bukan saya membela istri, bukan. Kenapa? Karena kita kan sudah menjadi satu. Ya toh? Tuhan Yesus bilang, kau bukan lagi 2, melainkan 1. Berarti uang suami, uang istri, uang. Memang istri ini menangan. Namanya juga suami. Suami, semua uang adalah milik istri. Itu singkatannya suami. Semua uang adalah milik istri. Sudah dari sononya memang itu ditakdirkan. Katanya ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita ibu-ibu bikin daftar dosamu. Supaya kau jangan menuntut suamimu terus berubah. Karena kalau kau tuntut suamimu terus berubah, dia marah. Suami juga kalau kau tuntut istrimu berubah, istrimu marah enggak Bapak-Bapak? Kalau ada Bapak-Bapak kasih tahu dosa istrinya, istri marah enggak? Ada Bapak-Bapak di sini? Baru begini saya sudah takut nih Bapak-Bapak mau jawab. Karena ada istrinya di sebelahnya. Nanti rame di rumah ini, tidak usah takut Bapak-Bapak, tatap mata saya. Jawab, kalau kau kasih tahu dosa istrimu, istrimu marah enggak? Tidak ya Pak?
Oh marah, puji Tuhan. Bapak ambil sepeda di bawah nanti ya. Bapak jujur sekali. Iya memang marah, istri itu kan marah. Jadi sebelum kau dikasih tahu lebih baik intros. Demikian juga suami. Suami kalau dikasih tahu istri dosanya marah enggak? Bapak-bapak, istri kalau kasih tahu suami, suami marah enggak? Enggak, ya enggak ada suara satupun. Memang suami-suami di sini luar biasa ya. Semua suami-suami yang takut istri ya. Bapak Ibu, kalau kita sibuk menuntut orang, kita nggak akan pernah bisa jadi perabot yang mulia. Ayo kita menyucikan diri supaya kita dipandang layak oleh Tuhan kita, dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Seringkali kenapa sih hidup kita ini nggak diberkati? Ada yang menghalangi berkat. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Apa yang harus kita buang? Ayat 22 untuk menyucikan diri. Baca ayat 22, 1, 2, 3. Sebab itu, kejarlah yang berseru dengan hati yang pertama-tama jauhi nafsu orang muda. Orang muda itu kalau bikin nafsu suka nggak tahu diri. Ya, makanya bapak-bapak juga yang udah tua, jangan kau punya nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda itu. Orang muda itu tidak terkendali nafsunya. Tapi kita harus terkendali. Buang dosa ini bapak-bapak. Kenajisan, hawa nafsu orang muda itu, percabulan. Di sini nggak ada lagi yang selingkuh toh. Jangan angkat tangan. Berani kau angkat tangan? Nggak ada yang selingkuh, jangan selingkuh. Ya karena di mana-mana sekarang ini dosa itu banyak. Nggak ada ani-ani kan sini? Nggak ada yang ngaku. Ya, banyak ani-ani saudara sekarang. Ani-ani itu di mana-mana ada. Sekarang ada istilah adel, ani-ani padel. Ani-ani ini semua situasi dia masukin. Pokoknya ada celah dia masuk situ. Ada padel dia masuk di padel jadi adel. Ada tenis dia masuk situ jadi apa? Anis ya, ani-ani tenis. Pokoknya semua dia masukin ini. Apa yang bisa dia lihat? Karena memang tujuannya ini ani-ani ini dikirim setan dia. Untuk menghancurkan rumah tangga. Jadi kalau kau ani-ani, kau itu dipakai syaiton. Bertobat ya. Bapak-bapak juga yang tergoda dengan ani-ani, ingat ya, bertobat. Jangan mau tergoda. Sehari-hari ini setan tuh, waduh tapi saya mau salahkan setan. Setan bilang saya lagi yang salah. Yang senang mereka kok saya yang salah terus. Jauhi nafsu orang muda, kejar apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai dengan sama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayolah kita banyak-banyak hari-hari ini kejar ini keadilan, kasih, damai. Di rumah itu damai gitu suami istri, amin. Ayat yang berikutnya 23 bilang itu apa? Hindarilah ya yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar dan sabar. Siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan di sini? Angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba syaiton. Yang merasa hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta loh saudara. Hamba Tuhan, orang yang taat sama Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Jadi tidak semua pendeta juga hamba Tuhan. Karena banyak pendeta yang tidak taat sama firman Tuhan. Ya, tapi walaupun saudara jemaat, kalau saudara tunduk sama firman Tuhan, tunduk sama Tuhan, berarti saudara masuk menjadi hamba Tuhan. Kalau enggak jadi hamba Tuhan, cuma ada dua. Hamba syaiton. Berarti kau menuruti setan. Nah di sini dikatakan karena itu hindarilah soal-soal yang dicari-cari ayat 23. Coba dalam rumah tangga supaya kita ini jadi perabot yang berkenan dipakai Tuhan. Tidak usah soal-soal ayat 23, coba tayangkan lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Ya, jangan cari-cari soal. Tapi ada memang orang itu suka cari soal terus, ya Pak ya? Ya, ibu-ibu, please di rumah tuh gak usah cari soal. Kalau suamimu salah parkir sepatu, gak usah kau ribut, udah kayak ada bom jatuh dari Iran. Ya, biasa aja, balikin aja itu sepatu. Kurang-kuranginlah persoalan yang bikin kita ini bertengkar.
Gara-gara salah taruh sandal, salah taruh sepatu, bisa bertengkar suami istri nggak bicara 1 bulan. Nah itu kok bukan hamba Tuhan, hamba syaitan. Ya. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh. Bodoh, kita nih suka cari-cari masalah, saudara. Ya, coba kurang-kurangilah bertengkar, saudara. Ya, bapak-bapak, kurang-kurangi bertengkar di rumah itu. Ayo kita itu aman-aman, kejar damai sejahtera. Seringkali ada orang bertanya, kenapa saya ini gak diberkati ya? Berkat tuh seret karena kau ribut terus sama istrimu. Istri-istri karena kau ribut terus sama suamimu. Bagaimana kita bisa menjadi alat dipakai Tuhan bagi kemuliaannya? Kita rumah tangga kita bisa jadi berkat loh. Waktu tetangga bilang, itu ya suami istri, saya tuh gak pernah lo dengar mereka bertengkar loh. Oh iya, agama apa mereka tuh? Kristen, tiap minggu ke gereja. Luar biasa ya. Jangan itu loh, di situ tiap hari galon melayang, piring melayang, pintu melayang. Ya orang apa? Orang Kristen tiap minggu padahal ke gereja itu. Kita ini kan bukan dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita nih jadi dipakai setan mempermalukan nama Tuhan. Tetangga saya ada dulu kalau sudah berantem suami istri, galon saudara, prang. Wah, saya bilang, lagi dipakai syaitan itu. Jangan kamu mencari soal-soal yang dicari-cari yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu semua soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau udah mau berantem, udah selesai. Gak usah berantem, mending kita damai ya, berpelukan yuk. Amin. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Karena Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu loh. Dosamu itu menghalangi semua berkat Tuhan tercurah. Mungkin kau bilang, saya ini udah rajin kerja, saya udah begini, tapi kenapa seret ini berkat? Karena mungkin itu engkau tidak sadari, ribut, berantem, soal-soal yang dicari-cari yang bodoh. Kita nggak usah cari-cari soal, iblis akan kasih kita soal. Apalagi kalau kita cari-cari soal. Jangan cari-cari soal, saudara. Ada masalah besar, dikecilkan. Masalah kecil, dihilangkan. Apalagi suami istri, anak-anak juga senang kalau lihat kita suami istri hidup damai. Mesralah di depan anak-anak, karena itu bagus buat jiwa mereka. Anak-anakmu sekolah baik, kalau lihat orang tuanya mesra. Anak-anakmu masa depannya bagus, tapi kalau orang tua ribut terus, anak-anak terkutuk loh. Mereka nanti cari pelampiasan di luar. Ya makanya dia cari-cari om-om di luar. Karena dia cari hati bapak tidak ketemu, dia cari hati om. Ya di luar banyak om-om ganas. Om-om yang tidak tahu diri, yang masih dikuasai oleh nafsu orang muda tadi. Ini begini-begini saudara, karena diawali dari rumah tangga. Ayo kita bertobat. Ayo kita bangun rumah tangga kita, buang semua dosa yang tidak berkenan, bikin itu daftar dosa. Lalu ayat 24 berkata begini saudara. Ya, seorang hamba Tuhan tuh gak boleh bertengkar, tapi harus ramah. Ayat 25 dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Ya, dan dengan demikian mereka apa? Menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak syaitan tadi. Bagaimana hidup kita mau dipakai Tuhan waktu kita bertobat? Lalu kita melihat orang yang belum bertobat. Ayo saudara, ini bukan panggilan penginjilan. Ini bukan cuma buat pendeta, tapi buat setiap kita. Karena saudara akan ketemu dengan semua orang. Kalau dia belum bertobat, ayo sadarkan dia kembali. Siapa tahu Tuhan masih beri dia kesempatan untuk bertobat. Agar dia itu bisa mengalami kasih karunia Tuhan dan ditarik kembali sehingga mereka itu terlepas dari jerat iblis. Orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka itu masuk dalam jerat iblis.
Dan ada orang yang tolong mereka untuk keluarkan mereka dari jerat iblis itu yang mengikat mereka supaya tidak binasa. Perkara nanti engkau diangkat Tuhan, kalau kau jadi pengusaha yang sukses, ya engkau jadi apapun saudara. Ayo, jauhi dosa, anak-anak muda ayo. Ya, apalagi kalau kita ini bukan pewaris tapi perintis. Tidak usah takut, bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Asal hidup kita ini di dalam kekudusan. Saya ingat saudara, ayat ini itu saya dapat waktu saya baru datang dari Jakarta, dari Solo pindah ke Jakarta. Kami pindah dari Solo ke Jakarta, Tuhan bawa kami ke Jakarta, sudah punya pelayanan di Solo. Sampai di Jakarta, kami punya beberapa kenalan orang pelayanan. Tapi ketika kami WA, kami SMS, kita lagi di Jakarta baru datang. Ya siapa tahu bisa ada pelayanan yang terbuka. Orang-orang pura-pura enggak kenal. Oh maaf, enggak ada. Biasa begitu, enggak apa-apa. Kalau kau masih merintis ditolak orang itu biasa. Ya, tapi setelah kita jadi begini kan semua... Ingat gak dulu ya, kita deket loh dulu pret. Itu manusia saudara, itu manusia. Saya ingat ketika kami ibadah di satu gereja besar karena dekat rumah tante saya yang saya tinggal, saya yang nginap. Ya, kami ibadah di situ, gereja ya lumayan besar. Saya bilang sama suami kita ini enggak pelayanan loh, karena kami ini setiap hari Minggu tuh di Solo pelayanan. Jadi kalau Minggu itu enggak pelayanan tuh rasa gimana ya? Kayak ada yang kurang gitu kalau orang udah biasa pelayanan. Ya. Lalu ya namanya ya gimana ya? Coba saudara rasakan hidup ini jadi tidak berarti gitu kalau nggak pelayanan. Makanya saya disuruh liburan gitu. Hari Minggu tanpa pelayanan mau di luar negeri saya rasa berdosa. Ya harus pelayanan hari Minggu itu. Karena kita ini sudah diberkati Tuhan, disertai Tuhan, terus mau ngapain gitu kalau nggak pelayanan. Hari ini tadi pagi harusnya saya berangkat ke Singapura karena kami kan harusnya di Israel ini. Tapi Israel kan di reschedule masih perang. Anak-anak bilang, ayo mam kita liburan yang dekat aja ke Singapura. Anak saya beli tiket hari Minggu pagi nih karena dia tahu saya kosong. Harusnya kan di Israel. Saya bilang, mami ada pelayanan itu. Loh kan mami kosong. Ya gimana nggak bisa, ya udah kamu berangkat aja dulu. Punya mami di reschedule besok pagi. Walaupun di reschedule kena tambahan biaya, ini lagi Lebaran, ini tiket ke Singapura lagi tinggi-tingginya sekali saudara. Tapi saya bilang gak apa-apa dek, pokoknya mami harus pelayanan dulu. Gak bisa mami gak pelayanan hari Minggu. Nah waktu kami datang dari Solo ke Jakarta, tiap minggu gak ada pelayanan. Jadi saya bilang suami, gimana ya kita ini mau pelayanan di mana? Gak bisa juga ujuk-ujuk. Waktu itu belum kenal Pak Konrad lagi. Saya gak bisa tempat, saya mau pelayanan di sini. Kalau udah kenal kan enak gitu ya. Lalu kami ibadah di gereja itu, Minggu ada pengumuman. Saudara yang punya talenta silakan mendaftar. Dibuka audisi singers dan pemusik. Saya colek suami saya, daftar yuk. Kan kita mau pelayanan toh. Suami saya bilang, ya singers, pemusik ada dibuka, kau pembicara. Nggak ada di situ audisi pembicara. Ya nggak apa-apa saya jadi singers kan, ya suara saya juga nggak fals-fals banget lah, lumayan kan. Ya udah kalau gitu ndak apa-apa ya jadi pembicara, jadi singer, ndak apa-apa lah di hadapan Tuhan, ndak ada level-levelan, semua Tuhan lihat hati kita, yang penting mau pelayanan. Oke. Karena di rumah tante saya ada keyboard, kita latihan saudara, ya. Saya itu menyadari suara saya ini mirip-mirip Sari Simorangkir. Kenapa mengejek sekali ya? Biasa aja keles. Jadi suami saya main keyboard saudara, saya latihan ya, tiap hari latihan. Kalau ku hidup bagimu. Mirip kan? Akhirnya kita datang. Oke, Jumat sore kita di audisi. Ditanya, suaminya ini apa? Ini suami istri kan? Iya, suaminya main piano, istrinya singer. Ya udah nyanyi coba, suami main, istri nyanyi. Pas ya, saya sudah latihan tuh. Ya udah nyanyi, wah ambil suara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu. Wih, persis kan? Dan hasilnya tidak lulus.
Kasihan ya saudara, sedih. Saya tidak lulus, suami saya tidak lulus. Kami pulang saudara. Saya masuk di kamar, saya nangis loh. Saya bilang, Tuhan, kita ini cuma mau rindu pelayanan. Masa Tuhan bilang saya ini tidak layak jadi singers? Tuhan lihat hatiku Tuhan. Saya cuma pengen jadi singer, suami saya main musik. Tuhan kasih saya ayat ini, di dalam satu rumah banyak perabot. Lalu Tuhan bicara di hati saya gini, aku tahu di mana tempatmu berada. Dan aku tahu umat kepunyaanku itu siapa. Bagianmu hari ini, cari saja perkenananku. 1 tahun Tuhan gak kasih kami pelayanan. Diperem, dimurnikan lagi, dihancurkan lagi, tiap hari nangis. Udah mau balik-balik ke Solo karena gak ada pelayanan. Kami ini cuma pengen melayani Tuhan loh, tapi gak dikasih. Akhirnya satu saat ketika saya datang lagi ke gereja itu, kami ibadah, lagi penyembahan, saya dengar Tuhan bicara di hati saya gini, satu saat kamu akan berdiri di mimbar itu untuk menyampaikan isi hatiku. Saya nangis saudara. Iya Tuhan, antara percaya dan tidak. Iya, kejar saja perkenananku. Tapi bagaimana caranya? Nggak usah kau pikir. Pulang saya cerita ke suami saya, aku tadi waktu doa, aku dengar Tuhan ngomong, aku akan berdiri di mimbar itu untuk menyampaikan suara Tuhan. Suami saya gini saya, kalau berhalusinasi jangan tinggi-tinggi saya. Nanti kalau jatuh sakit kalau ketinggian. Saya bilang, ya kan Tuhan yang ngomong. Terus dia bilang, kalau jadi pembicara di gereja itu enggak mungkin. Itu yang khotbah di situ semua pendeta top. Kamu belum Kristen, mereka udah jadi pendeta. Bagaimana caranya Tuhan mau bawa kamu ke situ? Sedangkan audisi singer saja tidak lulus. Saya bilang, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan terjadi berapa waktu setelah itu, saya benar-benar khotbah di gereja itu. Dan suami saya diangkat jadi koordinator musik di gereja itu. Tuhan yang tahu di mana tempatmu itu berada. Orang mau tutup jalan, orang mau menghalangi kita. Tidak apa-apa, bagian kita cuma kejar kekudusan. Buang semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sebab Tuhan gak bisa buka jalan bagi orang yang terus hidup di dalam dosa. Tuhan gak bisa buka pintu berkatnya. Tuhan gak bisa promosikan engkau, menjadikan engkau perabot dari emas dan perak, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Dan hari ini saya melihat saudara, kalau saya bisa ada seperti hari ini saya ada, itu bukan usaha saya, itu cara Tuhan. Bagian saya cuma apa? Aku ingin mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami ini untuk terus tiap hari diperbaharui. Makanya saudara saya selalu bilang, jangan tertipu hari-hari ini. Pada satu saat nanti waktu Yesus datang, dia cuma berkata begini, marilah padaku hai kamu sekalian yang melakukan firman-Ku. Jangan tertipu dengan pelayanan. Pelayanan bukanlah tolak ukur orang sudah mencapai perkenanan Tuhan. Pelayanan bukanlah tolak ukur orang menjadi kepunyaan Tuhan. Dengan jelas ayat tadi berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut dan memanggil nama Tuhan, dia harus menjauhi dosa dan kejahatan. Hari-hari ini pengajaran banyak yang menyesatkan. Tidak apa-apa, keselamatan kita tidak hilang. Walaupun kita bikin dosa, kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, ani-ani, adel, anes. Kalau engkau tidak bertobat, maaf saudara. Maaf, tidak ada jaminan karena engkau menyalibkan lagi Kristus dalam hidupmu. Yang Tuhan mau hari-hari ini cuma kita, ayo bertobat. Ayo kejar Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita sedang ada di hari-hari yang tidak menentu. Dan tidak ada lain yang Tuhan minta. Kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, diangkat Tuhan tinggi menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Masih begitu banyak proyek Tuhan yang besar. Tapi dia mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi kepanjangan bagi kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu ibadah kami yang sejati. Katakan di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan Tuhan, yang berkenan padamu, sebagai ibadah kami yang sejati. Kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita menyembah Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang mengerti dan tahu seluruh hidup kita. Dia tidak bisa dibohongi. Dia tahu percuma kita pencitraan, percuma kita hidup dalam kemunafikan. Sebab Tuhan tidak bisa dibohongi. Dia tahu siapa milik kepunyaannya, yaitu orang-orang yang mau menyucikan diri mereka dari segala hal-hal yang jahat. Hari ini bilang, Tuhan, kami datang persembahkan hidup kami. Kami tidak mau main-main dengan Tuhan di hari-hari ini. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, Bapa, menjadi alat yang dipakai, perabot yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan, yang untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Ini dosa-dosa kami, Engkau yang tahu. Mungkin suami kami gak tahu, istri kami gak tahu, orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu hidup kami. Amin. Engkau yang paling tahu, Tuhan. Sore ini kami datang berbicara Roh Kudus dalam hati kami. Beritahu kami, Tuhan, supaya kami bertobat, supaya kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk meninggalkan, membuang segala hal yang tidak berkenan. Mari angkat tanganmu, saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-mu, melindungi-mu, membentengi-mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.